tidak sesuainya yang sistem pasar yang mereka terima. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Rekan-rekan, sahabat-sahabat kami dari insan pers, media cetak maupun media elektronik, serta insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, topik utama kita hari ini adalah herd immunity dan asumsi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2022, di mana beberapa proyeksi pertumbuhan ekonomi yang vaksinasi akan mendorong kekebalan komunal yang menjadi prasyarat aktivitas ekonomi bergeliat dan tumbuh tinggi. Kita yakin dengan penurunan kasus COVID-19 di Sumatera Utara seiring dengan semakin masifnya vaksinasi, di mana sampai Oktober 2021 vaksinasi Sumatera Utara mencapai 47%. Sumatera Utara memiliki peluang untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Setelah melihat ada pergerakan yang lebih positif pada ekonomi Sumatera Utara di triwulan 2 tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan 2 tahun 2021 mencapai 4,95%, mampu berbalik dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu, yaitu minus 2,37%. Ekonomi dan asumsi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2022 yang nantinya akan dibahas lebih detail oleh para narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Kami berharap informasi dan wawasan yang luas terkait target dan tantangan herd immunity dan asumsi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2022. Kita optimis dengan semakin masifnya vaksinasi di Sumatera Utara, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2022 semakin baik bila dibanding tahun 2021. Ada kegiatan yang juga tidak bisa kami tinggalkan bersama dengan Bapak Wakil Gubernur. Kami setelah membuka ini mohon izin untuk bergabung dengan Bapak Wakil Gubernur. Hadirin yang kami hormati, demikian sebagai kata pembuka dalam pertemuan pagi hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pertemuan pada pagi hari ini dengan ini resmi dibuka. Sekian, terima kasih. Wabillahi. Dari emergensi dari pertumbuhan ekonomi global, jadi kasus COVID juga lebih cepat dibanding kita. Hal ini masih kredit dan likuiditas yang ada di Indonesia. Nah, untuk sebagai sinergi bauran kebijakan, selamat pagi Pak. Sebagai sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia global. Kalau kita lihat perekonomian global, sampai saat ini kinerja terus mengalami perkembangan energi global di beberapa negara perlu diwaspadai, seperti yang barusan kita bahas. Kita lihat bahwa di triwulan 3 ini kita perkirakan bahwa kinerja ekspor yang tetap tinggi, aktivitas konsumsi dan investasi secara keseluruhan didukung oleh faktor base effect dan perkembangan indikator terkini. Kalau dari sisi pengeluaran, seperti kita ketahui, sejalan dengan pelonggaran pembatasan kegiatan. Potensi ini berasal dari menguatnya harga komoditas utama di pasar internasional, kinerja ekspor impor menguat, dan perbaikan negara mitra dagang. Untuk Sumatera Utara, tanda pemulihan tampak pada tercatat 0,12%. Sumber deflasi sumut memang artinya yang tadi kita sampaikan bahwa inflasi kita tunggu, tetapi deflasi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, karena kita lihat bahwa sumber deflasi kita ternyata adalah kelompok bahan makanan dan minuman. Karena apa? Atau sawit.
lagi kita juga mesti mengingat bahwa Sumatera Utara ini salah satu sentra untuk CPO, jadi seharusnya ada sesuatu yang istimewa karena kita adalah sentranya. Saat ini TPID Sumatera Utara sedang menggodok hal tersebut, sehingga mungkin nanti akan melibatkan beberapa perusahaan untuk melakukan operasi pasar murah jika saya tidak salah, dan hal itu masih sedang dibicarakan saat ini. Dari sisi lapangan usaha dan dari sisi pengeluaran, tapi seluruh lapangan seluruh sektor kita perkirakan mengalami perdagangan Sumatera Utara. Dari sisi domestik kami perkirakan inflasi tetap terkendali didukung oleh penguatan nilai tukarnya. Yang di bagian bawah satu-satunya yang agak menurun itu adalah konsumsi pemerintah karena pengeluaran 2022. Sehingga untuk tahun 2022 kami memproyeksikan dengan seluruh perkiraan 3,7 sampai 4,5% di tahun 2022. Sumatera Utara masih mencapai 48% dan 26,69% dari target provinsi. Hari ini mungkin nanti akan dijelaskan lanjut oleh Pak dari jadi mungkin kita sudah tahu sama tahu ya apa itu herd immunity. Ketika di dalam suatu komunitas kekebalan terhadap penyakit tertentu, maka komunitas tersebut akan cenderung syarat minimal atau syarat di mana herd immunity itu sudah bisa tercapai. Dan herd immunity itu ini menurut sudah banyak yang terkena COVID itu sendiri kemudian sembuh, itu dia sudah dihitung selain dari vaksinasi yang akan membaik di tahun 2022, dan kami perkirakan Indonesia memperkirakan herd immunity itu akan bisa tercapai. Faktor lainnya itu adalah harga komoditas masih meningkat. Jadi kalau kita lihat harga CPO dan kopi disinyalir stabil pada level harga yang tinggi, harga karet diprediksi meningkat. Riwayat seseorang sakit, ya kalau orang pernah sakit biasanya punya antibodi. Nah, antibodi inilah kekebalan. Gitu. Jadi itu menunjukkan ada dua hal. Kita lihat slide berikut, maka apa dampaknya pada sebelah kanan memerah? Ini adalah kondisi-kondisi awal daripada penyebaran COVID kita. Semua orang naik imunitas. Masih yang kuning-kuning itu adalah yang digambarkan istilahnya atau disimulasikan sudah divaksinasi. Pada saat sudah banyak yang punya, sudah banyak yang diimunisasi, masih ditanya, ini kenapa begitu? Ya, dalam pelajaran biologi kita mengenal 1 tambah 1 tidak 2, beda dengan matematika. Ini bukan matematika dibanding waktu-waktu sebelumnya. Jadi dalam satu hari Bapak Ibu Sumatera Utara itu bisa 2.800 tiap yang belum divaksinasi. Tapi setelah dites antibodinya, dia ada. Karena sampai ya dia hanya OTG seperti itu, kemungkinan kekebalannya juga sebenarnya tidak terlalu tinggi. Ya, kalau kita lihat level sesebarannya. Jadi ternyata Bapak Ibu di titik-titik orang yang punya penyebaran yang belum pernah divaksin ini, yang punya antibodinya titiknya banyak. Gitu. Jadi agak anomali memang. Sumatera Utara cakupan vaksinasi masih rendah, tapi kasusnya turun terus. Walaupun kalau anda dulu OTG, bisa begitu Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, boleh dikatakan kalau kita bicara virus, data kasusnya adalah per hari. Dari mana kita peroleh? Ini dari laporan elektronik New All Record. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari unit-unit pemeriksa. Jadi kami tidak mengumpulkan data manual untuk kabupaten ini berapa kasusnya, tidak. Kami tunggu saja di elektronik itu sudah numpuk di situ. Itu yang kita ambil. Dan ini kemudian data ini adalah ke pusat. Jadi kami yang ngarang-ngarang ya, data ini langsung ke pusat.
Begitu di pusat, kita tinggal membuka dashboardnya, kita mengambilnya. Orangnya, artinya kalau level 2 dijadikan level 3 gitu. Tapi sebetulnya adalah permasalahan vaksin. Nah, untuk ini kita sudah berkoordinasi, sudah menghitung, mudah-mudahan Inmendagri ini akan berlaku sampai dengan 8 November. Dan juga dari 22 juta. Berarti sebetulnya masih banyak ini, lebih banyak yang belum daripada yang sudah. Tetapi kasusnya juga makin menurun. Jadi jangan dikatakan ini